Perkenalkan, kami dari Universitas Nias, khususnya Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang logika matematika, khususnya tentang pernyataan silogisme. Di dalam logika matematika ada yang disebut dengan konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi. Konjungsi merupakan gabungan dua kata tunggal yang menggunakan kata perangkai dan. Disjungsi merupakan gabungan dua kata tunggal yang menggunakan kata perangkai atau. Implikasi dua gabungan kata tunggal yang menggunakan kata perangkai jika maka, dan sedangkan b'implikasi dua gabungan kata tunggal yang menggunakan kata perangkai jika dan hanya jika. Di sini ada salah satu contoh. Tentukan apakah kalimat di bawah ini termasuk konjungsi, disjungsi, implikasi, atau b'implikasi. Mari kita baca bersama-sama. Ikan dapat bernapas jika dan hanya jika hidup di darat. Nah, jika kita perhatikan, di dalam kalimat itu ada kata perangkai jika dan hanya jika. Artinya, bahwa kalimat tersebut termasuk ke dalam contoh kalimat b'implikasi. Logika matematika adalah cabang matematika yang mempelajari cara berpikir dan menarik kesimpulan yang benar dan salah. Dan sistematika berdasarkan aturan logika menggunakan pernyataan kalimat yang bisa dinilai benar dan salah, serta hubungannya antar pernyataan. Pernyataan silogisme adalah bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari dua premis, yaitu premis mayor dan premis minor, yang digunakan untuk menarik satu kesimpulan yang logis. Baik teman-teman, untuk lebih memahaminya, mari kita sama-sama simak hasil presentasi kami mengenai logika matematika. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pernyataan silogisme. Di dalam pernyataan silogisme ini nantinya kita akan menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Nah, teman-teman, di dalam pernyataan silogisme itu ada yang disebut dengan premis mayor dan premis minor, yang dimana premis mayor adalah pernyataan majemuk dan premis minor adalah pernyataan tunggal. Mari kita simak baik-baik contoh pernyataan silogisme. Di sini saya ada dua contoh, kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh 1. Di sini ada premis mayor dan yang kedua adalah premis minor. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam pernyataan silogisme itu ada yang disebut dengan premis mayor dan premis minor. Contoh kalimat pada premis mayor, saya baca, makhluk hidup memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dalam proses pernafasan. Yang kedua adalah premis minor atau pernyataan tunggal, ikan adalah makhluk hidup. Nah, dari kedua kalimat tersebut, kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah ikan memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dalam proses pernafasan. Ini contohnya. Pada contoh yang kedua, di sini ada premis mayor atau pernyataan majemuk. Contoh kalimatnya, semua sel memiliki membran sel dan melakukan metabolisme. Kemudian, pada premis minor atau pernyataan tunggal, sel darah merah adalah sel. Nah, teman-teman, dari kedua kalimat ini, kemudian kita tarik kesimpulannya atau kesimpulan dari kalimat tersebut. Kesimpulannya, sel darah merah memiliki membran sel dan melakukan metabolisme. Ini contohnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan contoh kedua tentang silogisme ini. Di sini ada pernyataan majemuk, yaitu semua hewan yang memiliki jantung dan pembuluh darah mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Sedangkan pernyataan tunggal, yaitu manusia memiliki jantung dan pembuluh darah. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa jadi manusia mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup. Pernyataan
yang kedua yaitu pernyataan menjagungnya, yaitu semua hewan yang memakan tumbuhan dan tidak memakan daging termasuk herbivora. Sedangkan pernyataan tunggalnya, kelinci memakan tumbuhan dan tidak memakan daging. Kesimpulannya, jadi kelinci termasuk herbivora. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan pernyataan silogisme. Yang pertama, pernyataan majemuk. Semua organisme yang berperan sebagai konsumen dan membutuhkan energi harus memperoleh makanan dari organisme lain. Pernyataan tunggal. Hewan adalah organisme konsumen. Jadi kesimpulannya yaitu hewan memperoleh makanan dari organisme lain. Contoh yang kedua, pernyataan majemuk. Semua hewan yang memiliki tulang belakang dan berkembang biak dengan melahirkan termasuk mamalia. Pernyataan tunggal. Kucing memiliki tulang belakang. Kesimpulannya, kucing termasuk mamalia. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan menjelaskan contoh berikutnya tentang silogisme matematika, di mana pertama premis mayor, pertanyaan majemuk. Pertama, jika makanan menggambarkan karbohidrat dan dicerna oleh enzim amilase, maka makanan tersebut akan diubah menjadi gula sederhana. Jadi premis minor atau pernyataan tunggal, nasi mengandung karbohidrat dan dicerna oleh enzim amilase. Dan saya dapat menarik kesimpulannya di mana jadi nasi akan diubah menjadi gula sederhana. Dan contoh kedua, pernyataan majemuk, di mana jika makhluk hidup mendapat nutrisi dan air yang cukup, maka makhluk hidup dapat tumbuh dengan baik. Pernyataan tunggal, tanaman jagung dapat nutrisi dan air yang cukup. Dan di mana saya dapat menarik kesimpulannya, jadi tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik. Nah, itulah beberapa contoh-contoh pernyataan silogisme. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam pernyataan silogisme itu ada yang disebut dengan premis mayor dan premis minor, atau pernyataan majemuk dan pernyataan tunggal. Yang dimana di dalam pernyataan itu, kedua pernyataannya kita bandingkan, kemudian kita tarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Demikianlah pemahaman mengenai logika matematika. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, untuk lebih memahaminya, mari kita simak sama. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pernyataan silogisme. Nah, apa setelah itu? Lupa aku. Lihat. Tentang pernyataan silogisme.